Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Nika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam topik inspiratif bersama dengan tokoh yang inspiratif pula dan menarik. Pastinya hari ini langsung menyapa dari Kabupaten Sragen. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Haji Budiono Rahmadi SE selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sragen. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Bella ya. Dan tentunya Tribuner yang ada di seluruh Nusantara, selamat siang juga. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan for your information, Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. Jadi ini dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitu juga dengan Bapak ya, Budi ya Pak. Siap ya. Pak Budi ini akrab disapa di Sragen ini dengan panggilan Mas Bro. Betul ya. Sepertinya nggak sih Pak? Ya, itu dulu dari sahabat saya namanya Pak Suyati Kurniawan. Yang dulu memberi saya nama Mas Bro dan itu katanya ada singkatannya. Jadi Bro itu B-nya Budiono, R-nya Rahmadi, O-nya Oke. Oke katanya orangnya kreatif gitu katanya. Jadi ternyata Mas Bro ini singkatan dari B itu Budiono, kemudian R itu Rahmadi, tengahnya Bapak, kemudian O itu Oke, orangnya kreatif. Masih ada singkatannya lagi ternyata. Oke, luar biasa. Kemudian ini berarti Bella panggilnya Pak Budi atau Mas Bro nih? Mas Bro aja. Mas Bro, akrab begitu ya? Iya, betul. Alright, Pak. Hari ini kita akan bahas terkait persiapan DPC Partai Demokrat di Kabupaten Sragen sendiri ini dalam meraih target kursi maksimal untuk pemilu nanti di 2024 mendatang. Ya, siap. Pasti ini juga sudah persiapannya matang. Ya, insya Allah sudah kita tata. Oke, tapi sebelum kita tarik panjang pembahasan terkait itu, Bella mau kepo-kepo sedikit ini. Kenapa Bapak ini dulu awalnya bisa terjun di dunia politik atau bidang politik ini? Awal mulainya seperti apa yang melatar belakangi Bapak? Ya, jadi gini, mungkin ada 3 ya yang melatar belakangi. Satu mungkin dari keturunan, ya gitu ya, genetik. Karena mbah saya dulu lurah, terus mbah saya lagi Bayan, mbah buyut lurah, mbah Bayan, terus bapak kebetulan juga aktif partai. Itu dulu bapak itu sebelum diangkat PNS, beliau di PNI. Ya gitu ya, setelah PNS ganti orde baru, beliau di Golkar. Jadi waktu kecil itu sering diajak kampanye. Nah, mungkin secara genetik sudah ada, itu ya tersambung kan gitu. Sudah ada bekalnya. Yang kedua, kenapa terjun ke politik? Yang kedua alasannya tentunya karena saya terbiasa melakukan kegiatan berorganisasi. Itu saya sebelum ke politik itu kan kita di PDS sendiri ada dari Peduli, bergerak dalam bidang sosial dan pemberdayaan. Terus untuk organisasi profesional pernah jadi ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Sragen. Terus juga kita pernah menjadi ketua FEDEP, Forum Dewan Ekonomi Kabupaten. Juga pernah menjadi manajer sepak bola Sragen PS Isra. Itu juga menjadi pengurus PMI juga pernah kan gitu. Jadi karena saya aktif di organisasi, akhirnya mungkin ya pengen mengupgrade diri, yaitu ke organisasi partai. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga tentunya saya kan lahir di Sragen, dibesarkan di Sragen, sukses di Sragen, pengen mengabdi untuk Sragen, seperti itu. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa mengabdi Kabupaten Sragen yaitu lewat jalur politik. Karena apa? Karena sistem negara kita yang mengatur itu, legal formalnya lewat partai politik. Itu 3 alasan itu yang saya mendasari untuk maju untuk ikut bergabung di partai politik seperti itu. Dalam hal ini di Partai Demokrat itu. Kemudian Pak, ini makanya pendidikan di mana saja dulu? Saya dulu SD di sini di Sepat sini, terus SMP di Masran 2, terus lanjut di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Kita berhenti dulu nggak sekolah, kita kerja dulu, dagang. Setelah sukses baru saya kuliah lagi di AUB Surakarta. Ambil S1 ekonomi. Ekonomi berarti Bapak ternyata masih bisnis hingga sekarang ya Pak? Alhamdulillah, ya betul. Oke, kemudian Pak, di luar tanggung jawab sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, pasti ada kesibukan lain yang Bapak jalankan. Salah satunya mungkin ada bisnis atau usaha yang sedang Bapak jalankan. Ini bisa disounding ke Tribuners juga nih Pak? Iya betul. Kisah suksesnya dulu ya, saya cerita. Saya juga dari bawah ya, dari saya mikul di Jakarta, jualan perabot alat rumah tangga. Modalnya juga saya di kecil ya, dari 250.000 rupiah, ikut tetangga saya keliling di Jakarta, dari kampung ke kampung, gang ke gang, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat itu saya hafal. Tapi alhamdulillah niat saya baik, dengan bantu orang tua, ternyata Allah memudahkan jalan saya.
Nah, tepatnya di tahun 2003 saya dapat ujian, bapak saya meninggal. Nah, akhirnya saya tidak balik ke Jakarta. Ilmu dari Jakarta, modal dari Jakarta, pengalaman dari Jakarta, akhirnya kita terapkan untuk usaha di sini. Ternyata janji Allah pasti. Akhirnya kami 6 bulan jualan di sini, akhirnya kita bisa membuat terobosan bisnis. Yang tadinya kita mikul jalan kaki, kita terus mengembangkan pakai mobil seri pick up ya, yang terkenal keliling perabot 10.003 itu Pak. Oh, iya. Alhamdulillah itu saya penemunya di Sragen ini. Luar biasa. Nah, begitu kita jualan laris, itu akhirnya tetangga, teman, saudara pada gabung ikut jualan 10.003. Akhirnya singkat cerita kita bisa mengembangkan usaha tersebut ke luar Jawa, bahkan di seluruh provinsi Indonesia. Paling jauh sampai mana? Aceh ada, terus Papua ada, Ambon, Ternate, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Akhirnya kita menikah di tahun 2005, terus berjuang bareng istri, akhirnya bisa mendirikan perusahaan namanya PDS. PDS itu kepanjangan dari Putra Dadi Sejahtera. Putra itu artinya anak, Dadi niku itu adalah nama bapak saya Sudadi, sejahtera itu harapannya, cita-citanya pengen mensejahterakan orang banyak. Luar biasa. Alhamdulillah ya, nama adalah doa. Ternyata mitra-mitra kita juga banyak yang sudah berhasil seperti itu. Kemudian dari kesibukan yang Bapak jalankan, sorry kok Bapak mulu ya. Gak apa-apa. Kesibukan dari Mas Bro ini, Mas Budi ini yang dijalankan ini apa keseimbangan atau bagaimana cara menyeimbangkan waktu bersama keluarga? Ya ini yang hal yang memang saat ini agak merepotkan saya ya. Jadi kita memang sudah sepakat dengan istri, dengan anak-anak bahwa minggu itu hari keluarga. Jadi saya sudah tidak bisa diganggu kalau minggu kita ya untuk anak-anak gitu ya. Terus yang untuk hari kerja lah kita menyempatkan. Jadi saya itu kalau pagi ya keliling di tempat usaha kami ya gitu. Jadi keliling, kadang-kadang kita kan ada 4 divisi, ada di PDS Prabot, ada di rumah makan, ada juga di Jaya Unggas. Satu lagi di DJP Dadi Jaya Perkasa kan gitu. Lah bergerak dalam bidang penjualan alat rumah tangga, terus rumah makan, terus ada juga ternak ayam itu, ada juga ekspedisi. Nah itu kita sempatkan kalau pagi saya keliling dulu untuk apa, untuk mengecek teman-teman kinerja ada program atau tidak dan lain sebagainya. Setelah itu barulah saya untuk kegiatan-kegiatan organisasi partai sosial kemasyarakatan itu, karena yang paling makan waktu ini di sosial kemasyarakatan. Kadang-kadang sehari jagong 3 tempat, pertemuan 6 tempat gitu kan. Nah ini yang sulit, kita kadang-kadang melayat, kadang-kadang kita harus pertemuan ibu-ibu PKK, pertemuan RT. Lah ini Sragen ini kan luas juga Pak, jadi kan kita harus bagi waktunya harus benar-benar cermat gitu. Cermat dan bijak tepatnya. Iya, alhamdulillah. Sekarang masih berjalan. Ya alhamdulillah, Allah kasih kesehatan ya, kita akhirnya juga bisa menjalaninya dengan happy. Itu. Sehat itu ya Pak? Iya betul ya. Oke, terlepas dari sebuah kesibukan Bapak secara internal dengan keluarga, ini pastinya kita kembali ke partai Pak. Bagaimana dengan perkembangan partai di sini untuk ya, Demokrat? Alhamdulillah ya, saya dulu berkomitmen bahwa saya di partai ini kan ingin secara alamiah, bahwa ini adalah jalan Tuhan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ke partai itu tidak mau merugikan orang lain. Jadi saya itu di Partai Demokrat itu dilamar, dilamar untuk menjadi ketua DPC, gitu ya. Itu pun yang nawari juga ketua DPC yang lama kan gitu. Akhirnya karena saya waktu itu melihat Partai Demokrat Sragen itu ya partai yang kecil ya, dulu pernah besar tapi terus kecil. Akhirnya ini menjadi tantangan saya tersendiri. Saya mampu memperbaiki partai ini dengan baik, berarti kemampuan saya di politik itu juga bisa dibilang berhasil kan gitu. Akhirnya saya masuk ke Partai Demokrat, terus akhirnya saya ingin langkah yang pertama saya lakukan adalah merubah paradigma. Merubah paradigma ya, dari apa ke apa? Dari yang konotasinya partai itu negatif ya, tempat mungkin rebutan jabatan, mungkin tempat orang yang kadang-kadang menyalahgunakan wewenang kan gitu, menjadi apa? Menjadi suatu tempat untuk pelayanan masyarakat, sebagai tempat untuk edukasi masyarakat, tempat untuk mencari persahabatan kan gitu. Nah,
pertama kali yang saya lakukan adalah itu tadi. Jadi bagaimana partai ini bisa berubah menjadi tempat pelayanan masyarakat. Akhirnya kita wujudkan dengan ambulan gratis. Terus juga adalah kita lakukan dan program-program pemberdayaan masyarakat. Contoh ada pelatihan setir gratis. Nah, gitu. Terus ada Baksos, kita membentuk Serikandi Demokrat yang isinya adalah anak-anak muda yang ini kita gunakan sebagai sales marketingnya Partai Demokrat untuk ke masyarakat, bagi-bagi katakanlah ya kadang nasi box, Jumat berkah, ada kita kadang-kadang ngundang gerobak-gerobak kita gratiskan untuk masyarakat sekitar dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu berhasil. Ternyata Partai Demokrat mulai tumbuh, mulai bisa dipercaya masyarakat, sehingga Partai Demokrat itu banyak yang main ke Partai Demokrat. Itu banyak yang main, banyak yang sharing, konsultasi dan sebagainya. Itu. Nah, itu lagi terbukti ketika kita masuk tahun 2019, ternyata Partai Demokrat juga dapat apresiasi masyarakat, yaitu kita naik dari 3 kursi menjadi 5 kursi. Seperti itu. Pak, terkait kursi ini Pak, nanti kita akan bahas di belakang nih Pak. Ya, betul. Kan nantinya ini 392 hari lagi ya, betul. menjelang pemilu 2024. Kalau terkesannya ini masih lama ya Pak, tapi bagi para peserta pemilu ini hal yang menjadi masa-masa persiapan. Seperti kita ketahui juga KPU juga sudah mempersiapkan sejak bulan Juni 2020 lalu. Ada seperti pemutahiran data, kemudian verifikasi, kemudian pendaftaran peserta pemilu, hingga nanti terselenggaranya di 14 Februari 2024. Nah, kemudian nanti setelah itu di November ya Pak, ya, kalau nggak salah ada pilkada juga. Nah, kita akan bahas nanti juga pilkada apakah Bapak akan maju atau bagaimana, Mas Bro ya. Ini Pak, kalau dari Demokrat sendiri di Kabupaten Sragen, bagaimana untuk persiapan pemilu 2024? Persiapannya kan mestinya terbagi dua ya itu ya. Yang pertama persiapan administrasi, kan seperti yang Mbaknya katakan tadi ya, alhamdulillah kita sudah melewati masa itu. Partai Demokrat sudah ditetapkan sebagai partai peserta pemilu di 2024 dan gitu. Nah, tentunya persiapan kita selanjutnya bagaimana kita bisa memenangi kompetisi. Karena apa? Karena kita kan akan bertarung di 2024. Nah, mestinya yang perlu kita siapkan adalah pertama kali kesulitan, yaitu antar anggota partai kita. Itu ya, baik itu dari jajaran DPC, dari jajaran PAC, dari jajaran ranting, bahkan anak ranting. Nah, tentu itu harus ada motornya. Motornya siapa? Satu, mestinya para anggota legislatif nanti sebagai motor penggerak kita. Mestinya juga motor penggeraknya lagi ya ketika Partai Demokrat mempunyai calon yang akan dimajukan ke pilkada, yang diusung itu akan menggerakkan untuk sosialisasi ke masyarakat, untuk membuat program-program ke masyarakat, sehingga dengan sinergitas ini harapan kita bisa benar-benar mendapatkan hasil maksimal di 2024. Dan alhamdulillah kita sudah membentuk ya kepengurusan sampai tingkat ranting dan anak ranting. Nah, itu ya, walaupun ini masih terus berjalan. Dan alhamdulillah juga kita membuat program-program yang bersinergi juga dengan para anggota legislatif kita, baik itu DPRD, DPR Provinsi dan DPR RI. Nah, gitu. Jadi kita gotong royong, bekerja sama bareng-bareng gitu. Targetnya berapa kursi Pak? Ya, kita realistis aja lah, 10 kursi target kita. Ya. Optimis ya Pak? Optimis insya Allah gitu. Oke, kemudian harapannya sendiri untuk Partai Demokrat? Ya, harapannya tentunya Partai Demokrat semakin solid, semakin bermanfaat, dan tentunya terjadi regenerasi di Partai Demokrat. Karena ini kaitannya dengan kelangsungan dari usia Partai Demokrat itu sendiri. Jadi ketika kita punya soliditas, ketika kita punya nilai-nilai manfaat di masyarakat sehingga kita bisa dipercaya masyarakat, dan ketika ada kaderisasi, Partai Demokrat ini tentunya akan bisa bertahan sampai jangka panjang seperti itu. Pastinya dedikasi yang tinggi yang sudah Bapak lakukan juga, ada rasa memiliki Kabupaten Sragen gitu ya. Betul. Kan, dari lahir di sini, kemudian ingin memajukan ya. Betul. Kita sempat ngobrol di belakang, Bapak sempat bilang harus ada perubahan gitu. Perubahan dalam bentuk apa Pak yang Bapak maksud? Perubahan baik itu di partai dulu atau di Sragen? Di partainya dulu, untuk Demokrat. Oh gitu ya. Nah, di partai sendiri perubahannya yaitu tadi. Jadi mindset kita harus kita rubah. Jadi partai ini tidak hanya sebagai lembaga atau organisasi yang hanya dipakai untuk kepentingan pencalekan, untuk dipakai untuk kepentingan pilpres.
pilkada atau pilgub gitu. Tapi bagaimana merubah partai ini sebagai sarana wadah untuk mengedukasi masyarakat, untuk melayani masyarakat. Dan alhamdulillah kita sedikit-sedikit bisa sekarang merubah paradigma itu. Itu sih. Karena apa? Karena ketika itu berhasil, otomatis orang akan enjoy ke partai gitu loh, baik itu menjadi pengurus bahkan menjadi pemilih maupun simpatisan seperti itu. Itu untuk demokratnya. Kemudian untuk Kabupaten Sragennya sendiri? Ya, Kabupaten Sragen tentunya kita ingin Sragen ini berbudi. Berbudi itu bernya kita memajukan perdagangan itu, punya kita itu pengen memajukan UKM, inya kita pengen memperluas zona industri. Yang kebetulan kan Sragen ini kan terbagi menjadi 2 wilayah, Selatan Bengawan dan Utara Bengawan. Selatan Bengawan sudah ditunjang beberapa kawasan industri. Nah, Utara Bengawan ini masih belum ada. Nah, inilah yang harapan kita ingin kita wujudkan untuk Sragen. Gitu ya, Pak, ya? Iya. Oke, alright, tadi Bapak bicara terkait industri juga. Ya, Pastinya betul. kan kalau di Indonesia sendiri ini kan santer terdengar tentang kecepatan pemulihan ekonomi. Kalau dari Bapak sendiri menanggapi hal ini gimana? Apalagi seorang bisnismen juga. Ya, jadi gini ya, pemulihan ekonomi yang di Indonesia setelah COVID ini maksudnya gitu ya. Jadi gini, Mbak. Jadi ekonomi yang ternyata bertahan paling kuat itu terbukti ya, itu adalah ekonomi berbasis UKM. Contoh ya, contoh Warung He. Warung He itu ternyata itu konsep UKM yang bisa ditiru, dikembangkan pada sektor lain. Itu kan yang jualan itu hanya modal rombong, modal air, modal kompor gitu ya. Lah makanannya kan titip-titipan, ya, titip-titipan, ada bakwan goreng, ada tempe, ada nasi kucing, ada sundukan dan sebagainya. Nah, ketika katakanlah ini hujan deras gitu ya, atau ada kendala kok nggak laku, itu kan ketika rugi itu ditanggung bareng-bareng ya gitu ya. Jadi paling-paling penjual itu hanya rugi itu tadi gasnya aja atau airnya saja gitu. Yang lainnya ditanggung dari penitip-penitip yang makanan-makanan yang nitip di situ kan gitu. Nah, tentunya ini sangat cocok untuk apa? Untuk mempertahankan atau memulihkan perekonomian Indonesia. Sehingga ketika konsep UKM itu bisa dikembangkan di berbagai banyak sektor. Nah, tentunya ini kan ibaratnya ini ada sebuah barang, lah barang itu mendatangkan margin, mendatangkan omset. Lah ketika itu dibagi-bagi kepada banyak orang, otomatis kan penyebaran pemerataan itu akan lebih luas. Itu. Jadi artinya untuk pemulihan ekonomi Indonesia ya sebenarnya paling cocok adalah pengembangan UKM. Itu. Seperti halnya usaha yang saya lakukan itu kan jualan perabot nih, ada sapu, ada gayung, ya, ada keset, ya, ada tas anyam, ada baskom, ada peso, lah, ada sotil ya. Ini juga kerajinan, Mbak, ada sulak, gitu ya. Itu juga produk dari UKM yang kita tampung akhirnya kita kirim keluar Jawa dijual. Nah, sekali mobil keliling itu kan ratusan orang bahkan ribuan orang yang mendapatkan rezeki dari perputaran uang itu gitu loh. Itu. Jadi nek Indonesia mau segera pulih, segera bangkit ya. Dari tadi konsep UKM harus dikembangkan. Lah mestinya menjadi pilar permodalannya adalah sistem koperasi. Itu. Untuk modalnya ya. Jadi ketika itu bisa digerakkan, saya yakin itu akan bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Selain bangkit, tentunya dia akan kuat gitu. Oke, luar biasa Pak. Kemudian kalau lihat generasi sekarang Pak, bagaimana untuk regenerasi kedepannya Kabupaten sendiri, kemudian untuk Partai Demokrat? Jadi kalau saya lihat, karena saya itu sebelum di partai itu kan ya banyak kecimpung di beberapa organisasi. Jadi sebenarnya regenerasi itu akan bisa muncul, akan bisa hadir ketika yang senior ini memberi ruang, Mbak. Contoh misalnya ada Novita Bakery, itu membuat roti. Ada lagi percetakan, itu namanya Mas Yoga, itu usaha percetakan. Itu ada lagi namanya Mas Didi Boykot, dia punya warung nasi goreng. Ada lagi Mas Kutni, dia bergerak dalam bidang properti sekarang. Ada lagi Mas Ari BTS, counter HP. Itu dari produk-produk sekolah bisnis Sragen gitu. Jadi saya simpulkan bahwa regenerasi kepemimpinan di Sragen
baik itu dalam bidang bisnis maupun pemerintahan, itu akan bisa terjadi ketika senior ini mau memberi ruang dan mensupport, memberi kesempatan. Itu kalau yang senior ini tidak memberi kesempatan dan support, ya mestinya ya bagaimana kita akan bisa memberi inspirasi kepada orang lain sedangkan kita pelit kan gitu. Gitu. Kemudian Pak, tadi kan yang Bapak sudah ini ya, ada anak-anak luar biasa yang sudah Bapak hasilkan gitu ya mereka. Mereka itu pastinya mereka masih ingat dong sama Mas Bro ini. Alhamdulillah, sampai sekarang kan komunikasinya masih ada. Masih lancar ya. Itu kita terus SBS ini kan masih jalan, masih jalan. Terus kebetulan juga yang sudah punya usaha-usaha ini ya juga kita kader untuk menjadi mentor. Jadi kita sering ketemu, contohnya di SBS 2000 angkatan 13 ya, kemarin juga kita ketemu dengan teman-teman ini ya gitu. Dia sekarang sudah menjadi mentor, dulu padahal siswa gitu. Itu kalau di IPMI ya. Terus di PDS Group sendiri kan kita ada istilah maju bersama. Jadi di PDS sendiri juga kaderisasi. Jadi mitra-mitra yang sudah bisa sukses karena dengan menjalankan program-program kita ini juga terjalin suatu bentuk komunitas. Itu kita wadahi di Dadi Group. Itulah yang menginspirasi saya, sehingga semua usaha saya ini kan pasti ada nama dadinya. Jadi ada BDS, ada nama Dadi di tengah, terus ada DJP, Dadi Jaya Perkasa, bahkan yayasan sosial kita juga ada namanya dadinya, Dadi Peduli. Itu. Kemudian kan dulu sempat ada di Jakarta juga, betul. Di Jakarta awal bisnisnya Bapak juga, segala macamnya. Kemudian Bapak ingin membangun Sragen. Kalau disuruh milih Jakarta, sukses di Jakarta atau sukses di Sragen? Ya, menurut sukses di Sragen. Karena kalau betul. Oke, kemudian Pak terakhir, keluarga atau bisnis? Kan tadi sudah milih keluarga ya Pak, karena menjadi support system juga. Iya betul. Alright, kemudian Pak ini pastinya tadi kan sudah banyak sekali kita bahas terkait partai, kemudian berarti Bapak sendiri. Nah, selain tentunya pemilu nanti, ada pilkada di bulan November. Kalau dari Bapak sendiri akan majukah nanti, persiapannya seperti apa Pak? Dari harapan ke depannya. Jadi gini ya, saya itu hanya mewacanakan ya. Jadi ada niat, ada ikhtiar, ada gagasan gitu loh. Ada niat, ada gagasan, ada ikhtiar. Itu yang paling penting ya. Jadi niat pasti ada. Karena saya sangat cinta Sragen. Saya lahir di Sragen, sukses di Sragen. Dan hampir semua yang membantu saya ini juga orang Sragen gitu. Terus niatnya itu, gagasannya saya ingin merealisasikan Sragen ini menjadi Sragen keren dan Sragen beken. Sragen keren dan Sragen. Sragen yang tentunya punya banyak kebaikan, banyak kemajuan, sehingga mampu menginspirasi banyak orang, kabupaten-kabupaten yang lainnya. Itu gagasan kita. Nah, terus yang terakhir mestinya kita punya ikhtiar, usaha gitu. Yang mungkin 4 ya, yang terakhir lagi keyakinan, sugesti. Jadi ketika kita punya niat, punya ikhtiar, punya gagasan, kalau nggak yakin, mesti kan, ya gitu kan, wah saya nggak yakin, ya, pesimis tau gitu. Nah, kenapa saya menambahkan satu keyakinan? Jadi gini Mbak, kenapa saya yakin untuk ingin mengabdi untuk Sragen, ini karena saya telah melakukan beberapa gagasan-gagasan yang kita aplikasikan ke masyarakat. Contoh gagasan pertama ketika saya membangun usaha, yaitu perdagangan 10.003 jualan keliling ya, jualan keliling pakai mobil dengan konsep 10.003 kan gitu kan. Nah ternyata banyak yang mengikuti, banyak yang terinspirasi dari usaha kita sehingga mengikuti usaha kita gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya masyarakat Sragen pada kerja, pada berdagang, juga tidak sedikit yang sukses. Jadi banyak yang sukses juga, gitu ya. Itu gagasan saya pertama. Artinya gagasan saya dalam hal karya saya, bisnis itu banyak ditiru banyak orang. Ketika saya di HIPMI, ketika kita membuat sekolah bisnis Sragen ya, ternyata juga banyak penggemarnya, banyak yang ikut. Dan banyak yang berhasil juga kan gitu. Terus yang terakhir ketika saya di partai
Ternyata juga alhamdulillah ya, ketika saya di partai ternyata juga diapresiasi masyarakat, program-program kita juga diterima dan diapresiasi ketika Partai Demokrat naik 2 kursi dari 3 ke 2. Padahal secara nasional kita turun. Gitu kan 2019 kan kita nasional turun, tapi Sragen malah naik gitu ya. Nasionalnya turun. Ya, antitesis lah itu ya gitu ya. Yang terakhir ya di sepak bola, saya pernah menjadi manajer PSSI Sragen. Ternyata ketika saya merubah bagaimana budaya tim ini menjadi budaya yang memiliki budaya kekeluargaan, ya saling terbuka, alhamdulillah pernah kita perempat final, maju perempat final, gitu ya. Semifinal malah nggak perempat, semifinal, gitu ya, gitu. Harapannya nanti Liga 3 ini nggak Pak? Ya alhamdulillah, gitu. Nah itu, jadi artinya banyak gagasan ide kita itu ternyata diterima di masyarakat. Itulah yang membuat keyakinan saya. Insya Allah dengan gagasan saya yaitu Sragen Berbudi tadi ini bisa diterima di masyarakat gitu loh. Nah makanya tapi ini kan perlu tak ikhtiarkan, tak sampaikan ke masyarakat, gitu loh. Ini loh Sragen ini dengan Karanganyar maju mana? Oh ternyata masih maju Karanganyar. Ayo kita ATM, amati tiru modifikasi. Yang baik kita tiru, yang kurang baik menurutnya kita sempurnakan kan gitu. Ya, nek kalau nanti gagasan-gagasan saya ini diterima di masyarakat, ya tentunya saya mestinya akan lanjut maju pilkada. Siap gitu. Ya Pak? Siap gitu. Ya betul ya. Mungkin bisa disamping Pak, bisnisnya apa saja Pak terakhir Pak? Ya kita bergerak, bisnis utama kita itu di distributor alat rumah tangga ya, namanya PDS Perabot, melayani grosir, melayani eceran, juga kita supply ya untuk toko-toko, pasar, swalayan dan sebagainya. Itu. Terus yang kedua kita di DJU, Dadi Jaya Unggas, itu diperterakan ayam broiler. Kita juga ada di DJP, Dadi Jaya Perkasa, itu ekspedisi. Itu forwarding itu ke seluruh Indonesia. Itu kita juga ada rumah makan Risto, Jos Gandos ya gitu. Tapi menunya western ya Pak? Ya menunya ya kita lebih ke steak, Luar biasa. Ikan ya gitu seperti itu. Luar biasa. Gitu. Kemudian selain itu Pak ada lagi? Udah itu. Cukup ya Pak. Luar biasa, sekali lagi sukses untuk usahanya juga Pak. Amin, amin. Dan lancar-lancar juga. Abis ini mau kegiatan lagi Pak agendanya? Ya nanti masih kita mau ke proyek kandang ayam kita. Kita kan banyak banget bangun kandang tapi belum jadi. Nanti mungkin tapi maksudnya ya nanti kalau mau tak ajak makan duluan gitu. Itu tadi ya Pak di steaknya tadi. Ya insya Allah ya siap ya. Oke, luar biasa sekali lagi, sukses terus ya Mas. Ya, amin ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Tribun Jateng untuk kebersamaannya. Saksikan terus Tribun Forum pastinya, Tribun Topik pastinya hanya di Tribun Jateng. Dan kesimpulan yang bisa diambil hari ini adalah Partai Demokrat menjadi jembatan bagi rakyat, sekolah bisnis Sragen keren dan beken. Siap. Terima kasih, saksikan terus. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Nuka Bella pamit undur diri beserta dengan Mas Bro Budi pamit undur diri juga. Siap.